rasanya bisa bertemu kembali di channel YouTube ini. Sekarang kita memasuki topik yang baru, yaitu RPP HKBP, Ruhut Parpahanion Dohot Pamincangon di HKBP, atau lebih dikenal dengan siasat penggembalaan. Pertanyaan pertama, pernahkah Anda mendengar kata RPP? Apa yang langsung terlintas di benak Anda ketika mendengar kata RPP ini? Bagi sebagian orang muda yang tumbuh di HKBP saat ini, mungkin jawabannya sederhana. RPP? Apa itu ya RPP? Nah, mungkin seperti itu. Tapi bagi generasi-generasi yang lebih senior, yang lebih tua, kata RPP bisa saja terasa seperti udara dingin yang menyelinap ke dada. Karena jujur saja, bila seorang dikatakan kena RPP, kesannya seperti ada palu besar, beban besar yang siap mengetuk, membebani hidup kita. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau saya katakan RPP bukan tentang menghukum, RPP bukan tentang vonis, RPP adalah tongkat gembala. RPP bukan alat untuk menjatuhkan, tapi sarana untuk menuntun pulang. Karena di balik setiap teguran ada kasih yang tidak ingin kita binasa. Dan itulah sebabnya HKBP menempatkan RPP sebagai salah satu tanda dari gereja yang benar, bersamaan dengan pemberitaan firman yang setia dan pelaksanaan sakramen yang kudus. Sekarang mari kita gali lebih dalam apa sebenarnya makna dari RPP itu. Kita akan memulainya dari gambaran besar. Bayangkan seorang gembala. Ia mengenal setiap dombanya. Ia tahu mana yang suka menyimpang, mana yang mudah terluka, dan mana yang diam-diam menjauh. Allah adalah gembala itu. Sejak zaman pemilihan umatnya hingga hari ini, Allah menggembalakan dengan kasih yang tak pernah lelah. Dan Ia mengutus Yesus Kristus, gembala yang baik, yang mengenal suara domba-dombanya dan memanggil mereka satu persatu. Tapi kasih Kristus bukan hanya pelukan. Kasih Kristus juga teguran. Ia tidak membiarkan kita melangkah ke jurang tanpa peringatan. Ia menegur, Ia memanggil, Ia mengarahkan. Karena kasih sejati bukan yang membiarkan, tapi kasih sejati adalah kasih yang berani berkata, berhenti, jangan ke sana. Dan disinilah gereja mengambil peran. Sebagai tubuh Kristus, gereja diberi mandat untuk menggembalakan umatnya. Dan RPP adalah alat untuk itu. RPP bukan alat penghukuman, tapi RPP adalah alat penggembalaan yang mengandung kasih dan keadilan. Jadi bisa kita lihat, RPP bukan sistem yang dingin. RPP adalah kasih yang aktif, kasih yang tidak diam melihat kehancuran. Maka ketika gereja menegur, gereja sedang mencintai. Ketika gereja menuntun kembali, Ia sedang menggembalakan. Dan itulah wajah sejati dari RPP. Bukan palu yang menghukum, bukan palu yang memberi vonis, tapi tangan yang mengangkat kembali mereka yang jatuh. Jadi kita sudah belajar bahwa RPP bukan palu yang menghukum, tapi tongkat gembala yang menuntun pulang. Ia menegur karena mengasihi, Ia membimbing agar kita kembali. Tapi sekarang muncul pertanyaan penting. Siapa yang akan menegur? Dan siapa yang ditegur? Apakah ini hanya urusan para pemimpin saja? Atau ada tanggung jawab yang lebih luas di dalam RPP ini? Mari kita lihat bersama. Dalam RPP HKBP, pelaksana siasat adalah majelis jemaat yang dipimpin oleh pendeta atau wakilnya. Tapi ini bukan soal jabatan, ini soal pengutusan. Majelis tidak bertindak sebagai hakim. Mereka adalah gembala yang diutus oleh jemaat untuk menjaga kehidupan rohani bersama. Dan yang lebih dalam lagi, tanggung jawab ini tidak berhenti di meja majelis. Seluruh jemaat ikut memikulnya. Ketika ada yang menyimpang, bukan hanya struktur yang bergerak, hati jemaat pun harus turut tergerak. Karena teguran yang paling menyentuh seringkali datang bukan dari hasil rapat, tapi dari sahabat, dari seorang yang berkata, "Aku tidak ingin kau binasa." Maka
RPP bukan urusan segelintir orang. Ia adalah panggilan bersama untuk menjaga tubuh Kristus tetap hidup, tetap kudus, dan saling menggembalakan. Maka siapa yang bisa dikenai RPP? Jawabannya tegas, semua orang, baik pelayan tahbisan maupun anggota jemaat biasa. Karena dosa tidak pandang bulu, tidak pandang status, tidak pandang jabatan. Maka RPP harus menegur mereka yang melakukan dosa dengan terang-terangan maupun yang menyembunyikannya dengan rapat. Dan justru disinilah dimensi pastoral RPP menjadi sangat penting. Dosa yang tersembunyi seringkali berakar dalam. Ia menyamar dalam balutan budaya, dia menyamar dalam tuntutan ekonomi, bahkan dia juga bisa menyamar dalam kesibukan pelayanan. Ia seperti rayap yang menggerogoti iman dari dalam. Jadi, siapa saja bisa kena tipu muslihatnya, dan semua orang dalam gereja bisa kena RPP. Maka dari sini kita melihat gereja harus peka, bukan untuk mengintai, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Jadi kita akan melihat kalau RPP itu dilaksanakan, bagaimana seharusnya respons ideal dari warga yang dikenai RPP. Bagi mereka yang ditegur, respons yang paling indah adalah kerendahan hati. Mengakui kesalahan bukan berarti kalah. Itu berarti membuka pintu pemulihan. Janganlah melawan dengan amarah. Jangan menutup diri dengan malu. Tapi datanglah dengan hati yang terbuka, karena gereja tidak sedang menghukum. Gereja sedang memanggil Anda pulang. Dan pulang adalah jalan yang indah. Pulang itu penuh harapan. Dan pulang adalah kemenangan kasih atas dosa. Jadi sahabat semuanya, ibu bapak saudara-saudari, mari kita renungkan bersama. RPP bukan tentang status siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih peduli. RPP dijalankan oleh pelayan yang rendah hati dan dikenakan kepada siapa saja yang menyimpang. Tapi tujuannya satu, pemulihan. Karena kasih sejati tidak membiarkan kita binasa, melainkan menuntun kita pulang. Sekarang kita akan masuk ke jantung pastoral dari RPP. Jadi di dalam pelayanan, teknis pelaksanaan itu sangat penting. Karena teguran yang benar bisa menyelamatkan, tapi teguran yang salah bisa menghancurkan. Maka kita akan melihat bahwa kita tidak hanya bicara soal apa yang ditegur, tapi bagaimana menegur dengan hati. Bagaimana siasat dijalankan agar tidak melukai, tapi menyembuhkan. Karena kasih sejati bukan hanya soal keberanian berkata tidak, tapi kasih sejati juga soal bagaimana cara kita mengatakannya. Dan di dalam RPP ada banyak cara. Ada peringatan yang sangat bijak. Dikatakan demikian, pelayan yang menjalankan RPP harus seperti gembala yang membangun dan mengurus jiwa, bukan seperti hakim yang menjatuhkan vonis. Artinya, sebelum menegur, pelayan harus menyediakan waktu dan pikirannya. Jangan tergesa-gesa. Jangan hanya mengandalkan satu keputusan rapat. Jangan mengambil keputusan tanpa menyelidiki dengan hati-hati. Karena di balik setiap pelanggaran ada cerita. Di balik setiap pelanggaran ada luka, ada motif, ada pergumulan. Dan itu harus didengar. Bukan dari orang lain, tapi dari pelaku itu sendiri. Karena teguran yang menyembuhkan lahir dari pengertian, bukan dari asumsi. Jadi, jangan buru-buru main stempel. Kadang yang kita kira nakal, ternyata adalah orang yang sedang terluka. Dan luka itu tidak bisa disembuhkan dengan pasal-pasal dari RPP ini. Luka itu harus disembuhkan dengan pelukan, melalui waktu, dan dengan hati. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa RPP harus dijalankan dengan keadilan dan kasih. Tidak boleh diskriminatif, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh menjadi alat balas dendam atau pengucilan belaka. Karena gereja bukan pengadilan. Gereja adalah rumah pemulihan. Maka sebelum menegur, pelayan harus bertanya, apakah teguran ini akan membawa dia kembali? Jika jawabannya tidak,
maka cara itu harus dikaji ulang. Karena tujuan RPP bukan untuk menghukum. Tujuannya adalah pertobatan dan pemulihan. Oleh karena itu sekarang kita masuk ke bagian teknis yang sangat penting, bagaimana siasat ini dijalankan. Dalam RPP dijelaskan bahwa pelaksanaan siasat harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh kasih. Roh penggembalaan harus tetap bergema. Teguran bukan untuk menumbuhkan rasa dengki, tapi untuk menyadarkan. Jadi, dari pembicaraan yang kita lakukan dengan mereka, yang keluar dari hati mereka, dari pengertian kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dan situasi apa yang sedang dihadapi mereka. Maka akan ada tingkatan sanksi yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut. Ada yang cukup dinasihati di hadapan majelis, ada yang dikenai sanksi bersyarat, dan ada pula yang harus dikeluarkan dari persekutuan jemaat. Tapi kita harus mengingat, bahkan yang dikeluarkan pun tidak dibuang. Ia tetap digembalakan, ia tetap didoakan, ia tetap diarahkan agar kembali. Jadi saudara-saudari yang terkasih, mari kita renungkan. Menegur itu bukan perkara mudah. Tapi ketika dilakukan dengan kasih, teguran menjadi jalan keselamatan. RPP bukan tentang menjatuhkan. RPP adalah tentang mengangkat kembali mereka yang terjatuh. Karena dalam tubuh Kristus, kasih selalu mempunyai jalan untuk pulang. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bagaimana sikap gereja terhadap mereka yang dikenai siasat? Apakah mereka dibiarkan berjalan sendiri? Apakah mereka dianggap sudah selesai? Jawabannya tegas, tidak. Karena kasih Tuhan tidak berhenti di teguran. Kasih Tuhan tetap menggembalakan, bahkan ketika kita jatuh. Dalam RPP dijelaskan, ditegaskan bahwa gereja tetap menggembalakan mereka yang dikenai siasat. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang berdosa. Maka jemaat tidak boleh memandang mereka sebagai orang hina, sebagai musuh, atau sebagai beban. Sebaliknya, mereka harus didoakan, dikunjungi, dan dinasihati. Jadi, jangan sampai gereja hanya jago mencoret nama, tapi tidak pernah mencari orangnya. Yang ditegur itu bukan musuh. Dia hanya domba yang lagi tersasar. Dan tugas kita harus tetap mencari, tetap sayang, dan tetap mendoakan. Bahkan jika mereka berkeras hati, kasih tetap harus ditawarkan. Karena kasih yang konsisten adalah alat pertobatan yang paling kuat. Gereja harus menjadi tempat yang aman bagi mereka yang jatuh. Bukan untuk membenarkan dosa, tapi untuk menyembuhkan pelaku dari dosa-dosa mereka. Mereka yang dikenai siasat tetap boleh beribadah, bahkan harus diarahkan agar tidak meninggalkan persekutuan. Karena firman Tuhan adalah satu-satunya jalan pulang. Dan selama mereka masih mendengar firman, harapan itu masih hidup. Bagaimana kalau mereka ingin kembali? Tentu jawabannya, gereja harus membuka pintu selebar-lebarnya. Di dalam RPP dijelaskan bahwa proses penerimaan kembali dimulai dari niat pelaku. Ia dikatakan boleh menemui majelis, menyampaikan permohonan, dan diproses dalam rapat majelis. Jika disetujui, maka akan ada kebaktian khusus untuk menerima dia kembali. Dan itu bukan momen biasa. Itu adalah hari pendamaian. Hari di mana kasih menang terhadap dosa. Hari di mana jemaat menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah. Maka guru jemaat atau pendeta mempersiapkan liturgi penerimaan kembali. Di hadapan jemaat dan Tuhan, gembala yang agung, orang yang dulu ditegur kini dipulihkan dan disambut kembali. Dan gereja melayani dia sepenuhnya seperti melayani jemaat lainnya. Jadi kita diingatkan, jangan sampai gereja hanya mengusir, tapi tidak punya acara buat untuk menyambut balik. Kalau Tuhan saja siap menerima seseorang di detik terakhir hidupnya, masa kita tidak siap untuk menerima
mereka di hari Minggu dalam ibadah kita. Bahkan dalam situasi mendadak seperti sakit keras atau menjelang wafat, gereja tetap bisa melayani. Karena kasih Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Bahkan ia hadir di detik-detik terakhir asal dia mau mengakui kesalahannya. Khusus untuk pelayan tahbisan, jika pelayan tahbisan dikenai siasat dan kemudian bertobat, ia bisa kembali melayani asalkan tidak menjadi batu sandungan. Karena pelayanan bukan hak, tapi anugerah yang dijalankan dengan tanggung jawab. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita renungkan, RPP bukan hanya tentang menegur, ia adalah tentang menyambut kembali. Gereja tidak hanya punya pintu untuk masuk, pintu untuk keluar, gereja juga punya pintu untuk pulang. Dan ketika kasih menjadi dasar siasat, pemulihan bukan hanya mungkin, tapi pemulihan menjadi kenyataan yang dirayakan. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, penggembalaan bukan sekadar memberi sanksi, tapi membangun proses kasih yang menyentuh jiwa. Maka kita akan melihat bagaimana RPP menawarkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Kalau kita lihat dalam dokumen RPP HKBP, tahapannya bukan sekedar prosedur. Tahapan yang ada dalam RPP kita adalah jalan kasih yang bertahap dan penuh hikmat. Karena tidak semua pelanggaran sama. Ada yang tidak disengaja, ada yang karena terjebak, dan ada yang memang direncanakan. Jadi jangan buru-buru ambil tindakan. Menegur bukan soal cepat, tapi soal tepat. Dan tahapan ini adalah cara gereja menjaga keadilan, kasih, dan kesatuan jemaat. Menegur tanpa proses adalah kekerasan, tapi menegur dengan tahapan adalah penggembalaan. Maka sekarang kita masuk ke bagian yang sangat praktis dan penting. Bagaimana bentuk penggembalaan itu dijalankan, dan bagaimana sanksi diberikan dengan hati-hati dan penuh kasih. Karena kasih sejati bukan hanya bicara soal teguran, tapi soal proses yang menyentuh jiwa. Dalam RPP HKBP, penggembalaan dimulai dari teladan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 21 dikatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Di Matius 18 dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah saksi. Jika tetap menolak, sampaikan kepada jemaat. Ini bukan urutan hukuman. Ini adalah tahapan kasih. Kasih yang sabar. Kasih yang memberi kesempatan. Kasih yang tidak menyerah. Jadi, dari situ ditegaskan, sebelum seorang jatuh ke dalam dosa, penggembalaan harus sudah dijalankan. Pengajaran harus sudah diberikan. Karena kasih yang sejati mencegah sebelum menegur. Maka pelayan gereja harus hadir, mendengar, membimbing, dan memperhatikan jemaat. Jangan kita tunggu sampai ada pelanggaran besar. Hadirlah sebelum luka itu menjadi dalam. Jadi, kita akan melihat bagaimana penghukuman dilakukan. Tidak semua kesalahan berujung pada pengucilan. Dosa itu beragam. Seperti yang sudah kita katakan, ada yang tidak disengaja, ada yang disengaja, ada yang terpaksa, dan ada yang direncanakan. Maka majelis harus sangat hati-hati dalam mempertimbangkan sanksi. Jangan sampai kesalahan kecil dihukum berat atau kesalahan besar dianggap ringan. Jangan sampai gereja hanya seperti tukang parkir, salah dikit langsung diprit-prit gitu. Jadi gereja harus mengerti, orang ini jatuh karena jalan licin atau karena dia sengaja melompat. Maka saudara-saudara yang terkasih, sanksi gerejawi adalah alat pendidikan rohani. Ia menyentak hati, menggugah kesadaran, dan menuntun kembali kepada Tuhan. Tapi jika dijalankan tanpa kasih, ia bisa melukai lebih dalam. Maka kembali pelayan harus terus bertanya, apakah sanksi ini akan membawa dia kembali? Jika tidak, maka cara itu harus dikaji ulang. Karena tujuan RPP, kembali lagi kita ingat, adalah pemurnian jemaat dan pemulihan jiwa, bukan sekadar penegakan aturan. Maka sekarang kita masuk ke inti prosesnya,
tahapan penting dalam pelaksanaan RPP. Yang pertama, ada bimbingan dan penjelasan kepada jemaat. Sebelum ada pelanggaran, dia harus dikasih tahu dulu, diberi pemahaman tentang makna dan tujuan RPP. Supaya ketika sanksi dijatuhkan, mereka tidak merasa dihukum, tapi dipanggil untuk bertobat. Jadi kita bisa melihat ada pengajaran rohani, dan ini adalah langkah yang pertama. Karena kalau jemaat tidak paham, kasih bisa disalahartikan sebagai kekuasaan. Yang kedua, kunjungan dan nasihat pribadi. Jika ada indikasi pelanggaran, pelayan harus melakukan kunjungan dan nasihat. Bisa 2 atau 3 kali. Jadi jangan langsung disidang. Kadang orang berniat dosa itu cuma karena tidak ada yang datang untuk mendengarkan dia. Jadi kita perlu berbincang dulu, datang dulu. Jangan hanya langsung datang, undang ke rapat. Yang ketiga, peringatan dalam rapat majelis. Jika pelaku tetap menolak nasihat, ia dihadapkan dalam rapat majelis. Di sana sanksi dipertimbangkan dengan cermat. Jangan sampai sanksi terlalu berat hingga membuat putus asa, atau terlalu ringan hingga dianggap remeh. Yang keempat, ada surat resmi dan pewartaan di gereja. Gereja harus memberikan surat resmi kepada pelaku, dan sanksi harus diwartakan di hadapan jemaat sebagai bentuk transparansi dan pendidikan rohani bersama. Ini bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menjaga kesaksian gereja. Ada langkah yang terakhir, yaitu pengucilan. Jika pelaku tetap tidak mau meninggalkan dosanya, maka ia dikucilkan dari keanggotaan jemaat. Ia tidak berhak ikut perjamuan kudus, anaknya tidak menerima baptisan, dan ia tidak memiliki hak suara di gereja. Tapi kita kembali harus mengingat, pengucilan bukan untuk membuang. Ia adalah panggilan terakhir agar pelaku sadar dan kembali. Jadi saudara-saudara terkasih, mari kita renungkan. Seluruh tahapan ini harus dijalankan dengan kasih, digumuli dalam doa, dan dilakukan dengan kerendahan hati. Pelayan harus menjadi gembala, bukan hakim. Jemaat harus menjadi komunitas yang menggembalakan bersama, bukan penonton yang menghakimi. Dan pelaku harus diajak untuk membuka hati, bukan ditutup dengan rasa malu. Karena dalam tubuh Kristus, kasih selalu punya proses. Dan proses itu harus dijalankan dengan hati. RPP bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kasih menuntun yang salah untuk kembali. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa kasih tidak berhenti di teguran. Ia tetap menggembalakan, bahkan ketika yang ditegur belum berubah. Tapi bagaimana jika seseorang akhirnya ingin kembali? Apakah gereja siap menyambutnya? Apakah ada jalan pulang yang nyata? Jawabannya ya. Dan bukan hanya ada, jalan itu harus dirayakan. Penyambutan, perayaan harus dilakukan di hadapan jemaat dan Tuhan Yesus, Gembala Agung. Karena apa? Karena orang yang dulu ditegur, kini dipulihkan dan disambut kembali. Dan setelah itu, ia dilayani sepenuhnya seperti jemaat yang lain. Tidak ada catatan hitam lagi. Ingat, tidak ada catatan hitam lagi. Tidak ada status bekas pelanggar. Yang ada hanyalah anak yang kembali. Semoga Tuhan menguatkan kita, memberi pengajaran, agar orang-orang di sekitar kita tahu apa yang harus dilakukan, sehingga RPP tidak perlu dilakukan kepada satu orang pun di gereja kita masing-masing. Terpujilah Tuhan. Tuhan menguatkan kita semuanya. Amin.